Kebanyakan dari game sih ya. Kalau aku pribadi dari game ngelihat 1-2 kali ngelihat gini segala macem, nonton karena dari dulu kan dari papa memang suka otomotif gitu. Papa dulu pun bengkel, jadi ya memang dari kecil gitu bongkar mobil Hot Wheels awalnya. Karena gue pengen ada mimpi ciptain barang yang ringan tapi kuat itu ya seperti udara kayak di outer space lah, ringan gitu, light float aja gitu sambil ngambang-ngambang aja ringan gitu. Itu nama-nama awalnya juga iseng sih waktu itu, iseng desain di pakai software, terus kayak yaudahlah coba dulu deh jalan pakai ini, iseng-iseng terima 1-2 orang gitu. Kalau mau ngomong kelebihan, kita selalu pikirin tuh untuk di quality dulu nomor 1. Kalau ditanya, berarti SpaceR itu the best? Enggak, gitu. Aku bilang enggak, karena mungkin banyak yang di sana yang keluar bisa lebih bagus, lebih rapi. Tapi untuk yang kita tawarkan di sini itu nomor 1. Jadi, let's say orang semua adu untuk produksi cepat-cepatan, jualan semurah mungkin, secepat mungkin, semurah mungkin. Aku prefer dimaki orang dulu karena aku ngerjain lama. Karena mendingan aku minta waktu ekstra itu untuk rapihin yang mataku kelihatan sedikit ini mengganggu gitu loh. Contohnya? Bisa dirapihin. Jadi kadang ada di barang karbon itu ada lubang-lubang kecil, titik-titik. Terus kadang-kadang ada yang mungkin thinner keringkah di barangnya, dia ngembun segala macam. Itu kan ngeganggu di mata lah. Dan kita kalau di sini kalau ditanya benerinnya gimana, amplas resinin ulang. Ya memang beres gitu, tapi ada bercak itu sedikit tuh, ada kurang rapinya tuh, masih ada gitu. Makanya aku prefer ya udah kerok aja semua karbonnya gitu. Nggak apa-apa extra effort, extra uang dari kita nggak masalah gitu. Tapi itu dibebankan ke customer? Enggak. Kita nggak charge customer hanya sekali. Jadi gitu. margin akan kecil ketika ada defect itu? Yap. Dan itu lo ambil resikonya? Resiko itu apa demi kredibilitas? Apa memang lo menjaga mutu? Sepelenya aku sendiri nggak mau barang itu keluar dengan posisi kita tahu ini barang jelek gitu. Kita tahu di sini barang ada kekurangan, tapi kita settle kasih ke customer gitu. Kita settle kasih ke customer kan, maybe customer nggak lihat, tapi kita dalam hati itu ngeliat nggak ya nih orang gitu loh. Karena kita nggak tahu. Aku bilangin ke anak-anak, misalnya aku mau minta mereka ikutin sistemku gitu ya. Men, aku bukan bosmu di sini. Aku kerja buat kamu, ya. Kamu bos aku. Aku kerja buat kamu, cariin order supaya kamu bisa kerja, supaya kamu bisa digaji nanti. Ya, bosmu siapa? Bosmu cuma customer. Gak usah kamu sikut-sikutan satu sama lain buat nyenengin aku, tapi nggak mikirin ke end belakangnya ke customernya gitu. Gak usah mikirin aku di sini. Pikirin kerja yang bagus gimana, ngomong customer. Terus di tempat ini juga aku terapin ada namanya, di sini semua boleh jalanin kecuali ngomong kirain. Oke. Ngerjain ya kan, motong tuh, kirain gini bos, kirain diginiin bos, kirain dibenerinnya gini bos. Nggak ada, kamu nggak tahu tanya. Iya. Di kepalamu ada ngomong kirain tuh, tanya gitu. Aku di sini tiap hari jam 9 sampai jam 6 sore. Aku di sini tiap hari, aku ngapain? Kamu suruh aku tidur di sini. Iya. Enak, aku bisa tidur. Gitu. Tapi aku di sini tiap hari itu fungsinya untuk itu. Kamu nggak tahu, wis datang ke kantor, ketok tanya, bos bener nggak gini? White body, bumper, custom works itu standar pakai FRP, fiberglass. Tapi kalau untuk karbon, kita ada 2 jenis itu carbon twill, standar suka orang lihat, sama force carbon. Force carbon itu kan dari chop ya, bukan dari yang dipotong-potong. Itu kalau twill itu dari Jepang, kalau force carbon itu kan chop itu precision cut antara dari US atau dari Korea. Jadi bukan dari marketplace? Bukan dari marketplace. Seberapa perlu? Selera ownernya seberapa? Kalau misalnya ownernya rasa nggak puas sama looks yang sekarang, looksnya butuh dinaikin, ya perlu banget. Karena menurut gua kalau untuk body standar, gua nggak bisa settle dengan body standar gitu. Jadi kalau menurut gua itu perlu gitu.
Tapi kalau untuk masalah kualitas karbonnya mau hand layup atau vakum itu kan tergantung kebutuhan. Kalau kita sendiri kalau ada customer tanya, bro bagus yang mana vacuum infusion atau layup? Dua-duanya bagus. Tergantung kebutuhannya kayak gimana. Kalau memang kamu butuh untuk lightweight, kamu butuh untuk nahan beban yang seberapa, aku langsung anjurin vacuum infusion gitu. Lebih ringan, lebih kuat. Tapi kalau untuk bro, jangan yang terlalu pricey karena hanya untuk looks aja. Ya aku pasti langsung arahin ke hand layup seperti itu. Hand layup itu pekerjaan manual lah pakai tangan gitu. Hal tabu ya. Part carbon fiber itu bukan part murah. Bukan part murah. Bahannya mahal, tingkat pengerjaannya sulit, tingkat resiko pekerjaannya tinggi. Jadi kalau memang barangnya partnya dijual dengan murah, patut ditanya benar tidak pembuatannya, bahan-bahannya ngada-ngada atau tidak gitu. Karena aku sendiri pribadi kalau untuk soal bahan segala macam, hal yang kita bicara hal tabu ya, dibanding customer spekulasi, aku kasih gitu. Aku kasih ini bahan yang pakai untuk mobilmu, ini silakan lihat. Idealisme yang gue pribadi pegang di sini itu pun mungkin salah satu jadi faktor yang sometimes gue harus ngelepas klien-klien yang istilahnya bisa ngasih proyek yang prospeknya sangat bagus kalau gue bilang gitu. Jadi kalau memang replika dia udah ngomongnya saklek lah istilahnya, nggak bisa diomong lagi. Kita ada original design segala macam, dia maunya bro model yang seperti M Performance ini bagus, aku pengen bikin lips M Performance tapi di karbon. Ya udah, thank you bro. Ada 100-200 bengkel di Indonesia yang mungkin sebaik kita juga yang bisa jalanin hal yang sama gitu. Kalau kamu mau bikin replika itu silakan jalanin. Jadi lu tolak tuh? Itu kita tolak. Berapa persen sekarang penolakan itu? 30. Ada 40, 30? 30%. Oh ya? 30%. Itu material lo tuh? 30% berasa. Malah aku ada satu project yang kalau itu aku terima ya satu tempat ini aku bisa sewa 3 tahun lagi. Oh gitu? Aku bisa terima sewa 3 tahun, ya? aku nggak pusing, aku makan kenyang. Tapi ya kepentok sama idealisme, aku pengen punya barang desain itu ya original gitu. Karbon itu bukan barang murah, bukan barang murah. Jadi kalau sampai terpasangnya di mobil lalu barang itu kelihatan kok barangnya begini, kok barangnya begitu, ya nggak keren gitu. Bikinnya gimana? Yang keren tuh yang kayak apa? Keren di aku bukan cuman dari looks aja gitu, karena kan kita di sini juga sambil berusaha edukasi lah ke customer, kita berusaha edukasi karbonnya ini seperti apa. Kalau di sini kebanyakan orang pengen karbon itu kilap. Karbon kalau glossy sampai mengkilap itu bagus. Kebanyakan resin bos. Berat itu barang gitu. Karena kan itu kan estetik gitu kan. Memang bagus kalau secara estetik, yes aku bilang bagus. Kilap ya kan, bagus dia glossy. Tapi volume bertambah. Tapi volume bertambah karena kamu butuh resin ekstra di atas itu untuk tebelin itu supaya ada lapisan glossy-nya itu. Gitu. Karbon yang memang kita bicara real karbon itu resinnya itu sangat minim, rasionya itu dengan karbon tidak jauh. Gitu. Resin itu hanya sebagai katalis untuk ngikat si kain karbonnya itu sendiri seperti itu. Bukan untuk dibikin glossy finishing, bukan. Makin karbon glossy itu makin butuh banyak resin. Resin itu dibutuhkan untuk jadi layer supaya bisa di finishing ya sampai akhir aslinya dia jadi kelihatan sampai kilap, klimis banget gitu. Padahal kalau kita mau omong propernya dibuat seperti apa kan rasio karbon dan rasio resin itu nggak boleh terlalu berbanding jauh. Resin itu hanya sebagai katalis untuk ngikat si kain karbonnya sendiri gitu, bukannya untuk dijadiin sebuah finishing, bukan gitu. Makanya kita di sini kalau untuk pakai vacuum infusion sendiri itu usahain dihitung dari berapa lembar komposit yang kita pakai, lembaran karbonnya berapa, gramasi karbonnya beratnya berapa, itu untuk dicari ngitung sendiri berapa banyak sih resin yang harus diaduk, berapa banyak sih resin yang harus dibikin supaya ini resin itu bisa ngisi keseluruhan part ini, itu keisi semua, nggak ketebelan, itu semua kita harus dihitung juga semua gitu. Kalau kita bicara untuk glossy, untuk pembuatan hand layup itu mungkin karbon kita butuh sekitar
3 sampai 5 kilo untuk bikin satu diffuser supaya glossy-nya tuh bener-bener cakep ya. Tapi kalau untuk kita pakai vacuum infusion sendiri cuma 2 kilo paling. 2 kilo itu kita aduk, kalau kita suntikin ke partnya itu udah jadi ya sudah naturalnya karbon seperti itu. Itu less karbon. Seperti yang di barang yang ini gitu. Ya memang natural finishing karbon dan resin part itu ya seperti inilah naturalnya gitu. Berapa kilo itu? Ini Bagasi belakang. original partnya itu sekitar, timbangan kita di bawah cuma mentok 15 kilo. Tapi pas kita angkat bagasi Audi ini ori, memang nggak kebaca di alatnya, jadi kan mungkin beratnya lebih. Jadi kita nggak tahu berat asipasinya berapa. Tapi bagasi ini sendiri beratnya cuma 4 kilo. Kalau dikasih glossy akan jadi berapa? 6,5? 9, 8, 9 kilo lah. Hampir 2 kali lipat berarti. Yep. Kalau dari part ori, memang dengan cara pengerjaan vacuum infusion ini jauh sekali lah. Buang beratnya itu memang jauh bedanya. Dan kalau saya kita bilang kuat, ya silakan. Kalau Kotet pribadi mau ambil barang apa, coba gebukin aja. Ini berapa kilo Rex? 4 kilo. Emang kuat? Ringannya dari vacuum infusion nggak berarti barang partnya itu sendiri nggak kuat ya, gitu. Gua tantang lu bisa? Boleh? Coba lu tangkap ini. Lu pukul. Pukul diatomin di sini nih. Iya. Udah, cukup. Nggak kelihatan sih. Nah, ada tuh rusak-rusaknya. Kalau kita mau bilang scratch, dengan barang itu glossy, banyaknya resin, itu memperbanyak permukaan yang bisa baret. Di sini finish ini kita bikin seperti sedemikian rupa. Kenapa? Sisa dari infusion aja yang sudah cenderung kering, sisa resin yang di permukaan itu kita kikis sekali lagi untuk expose karbonnya. Karbon itu tahan api, bos. Gitu. Dengan kita ngurangin lapisan yang bisa bikin nonjolin lecetnya, maka untuk hanteman segala macam itu jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Dan pembetulannya pun nggak begitu sulit. Amplas, selesai. Ya begitulah, tapi ya per se kita nggak ngomong cebokan juga lah, namanya kita kerjaan kan. Mungkin ada orang yang nggak puas dengan hasil satu bengkel, ada yang udah puas. Jadi kalau datang ke sini lagi pun kita nggak mau terlalu banyak omong, ini cebokan orang, bengkel ini jelek. Kita sendiri juga pernah kok jalanin yang sama atau mungkin lebih buruk pun kita pernah jalanin. Jadi kalau memang itu sekedar datang ke sini minta tolong kita untuk minta tolong rapiin, buat belajar aja lah. Buat belajar aja, sekedar lihat, oh seperti ini ya, oke, panggil anak-anak, nih kamu semua lihat, nih kerjaan seperti ini, bagus nggak? Pengen nggak kamu bayar gitu? Bos, kamu ambil uang 100.000, kamu remek, kasih gitu ke dia, itu masih 100.000 bos. Kamu ke warung kasih 100.000 tadi diremek, masih mau buat beli kopi, buat apa masih mau, beli rokok masih bisa, gitu. Tapi kalau barang harga 100.000, patah, jelek, finishing nggak bagus, nggak mau kan bayar 100.000. Kalau soal masangin part ya, banyak kadang sebenarnya kalau masangin part itu kepuasan pribadi hanya sekedar untuk buktiin nih loh yang udah berkali-kali gue bilang gitu loh. Karena banyak mungkin tidak semua barang seperti itu, tidak semua penjual seperti itu. Tapi yang aku tahu kalau terima di sini itu selalu ditanya, barangnya kira-kira susah nggak om? Enggak Rex, masangnya gampang, ini barangnya plug and play dari sellernya. Oke, kita terima, tapi aku nggak charge murah, sekalian aku cetoknya 5 juta sekali masang, kadang 2 juta kalau cuma satu part. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu persis pasti pemasangannya sulit. Ada yang harus diffuser, harus kita pakein heat gun dulu supaya diffusernya muat di bumpernya. Ada yang harus kita potong, ada yang harus kita pakai lem besi untuk megangin klipnya ke dalam. Ada yang harus nggak menempel sama bumpernya, harus kita isi sealant. Itu kejadian bukan cuma kejadian ya sekali 2 kali seperti itu. Karbon yang plug and play asal luar negeri pun bisa salah. Karena gini,
aku nggak pernah berani di sini walaupun custom aku bilang plug and play. Aku selalu setelah barang jadi, wis mobilmu datang, aku setting lagi. Kenapa? Ini komposit. Ini komposit harus dimengerti. Jadi karbon, fiberglass, FRP semua itu namanya komposit. Komposit itu dipegangnya sama si resin. Bos, resin itu kena panas. Kamu salah naro cetakan, kamu entah gimana naro barangnya, itu berubah bentuknya. Let's say diffuser udah jadi di pabriknya, fitting udah pas, udah cakep. Ditaruh di pabrik, di dus, diffusernya seperti ini, ditaruhnya begini. Tengah ini turun, bos. Gitu. Tengah ini turun, pasti pasang mobil nggak masuk. Tengahnya masuk, kiri kanannya yang lebar keluar, gitu. Jadi terlalu pede kalau kita langsung ngomong plug and play. Pemasangan mudah, pasti fit. Belum tentu. Belum tentu, gitu. Mungkin nggak semua barang, sekali lagi, nggak semua barang, nggak semua seller mungkin seperti itu. Tapi yang aku terima di sini dan customerku bilang masangnya gampang kok, plug and play. Ya, enggak, enggak begitu kenyataannya. 80% ada tuh. Sorry? 80%. Oh, 100%. 100%. 100% yang aku megang barang bilang plug and play, barang import, merek ini, merek itu yang aku terima di sini masang, ya semuanya begitu, butuh setting lagi, nanti nggak ngefit, tapi nggak segala macam, tapi karena mama kali ya, ada brand, jadi tingkat toleransinya jauh lebih tinggi. Gue kan sering banget tuh ngeliput mobil ya. Khususnya kita bicara soal body kit dan hasil kerja tangan seperti karbon juga. Gue agak ngedown sebenarnya ketika mereka mendesain sendiri, menuangkan gagasannya ke dalam bentuk desain, kemudian diaplikasi dalam bentuk body kit dan karbon, tapi mereka belum pede itu menyebut dengan brandnya sendiri. Nah, gue sih pengen di dalam tulisan artikel gue di Deep End, bisa nggak suatu saat nanti gue melihat bahwa si pemilik mobil menyebut begini ketika ditanya oleh gue, karbon lu mereknya apa? Wah, karbon gua Space Air Carbon Diffuser. Space Air Carbon Bumper. Bukan lagi dengan penyebutan Custom Carbon Diffuser. Oke. Lu setuju nggak? Itu harus sih. Harus ya? Itu setuju. Bukan cuman kita aja di sini yang benar-benar saklek nggak mau replika. Bos, kamu beli barang dari satu merek terkenal, kamu dengan bangganya sebut merek itu. Betul. Body kit mobilku pakai brand ini. Kenapa lokal brand nggak berani? Yang posisinya itu body kit dipakai di ratusan mobil di luar sana. Kamu masih bangga gitu. Ini desain ini dibikin di sini dan kamu sendiri owner mobil terlibat dalam desain itu. Itu keren. Kok malu kah? Kok kamu kok nggak ada pegang pride-nya di situ gitu loh. Iya. Padahal di situ menurutku sebagai shop sendiri di sini, custom works itu di sini itu bukan pekerjaan mudah men gitu, bukan kerjaan gampang. Jadi apresiasi untuk itu dengan salah satunya dengan kita makin pede sih sebenarnya paling gampang ngomong, lebih pede untuk ngomong ya ini custom design by ini merek apa, merek Space Air Diffuser, that's it gitu. Ya. Karena ini diffusernya pas bikin ini ACC dari owner loh. Ya. ACC dari owner, kita desain bareng. Aku pas bikin kontak ke kamu juga. Kok kamu nggak seneng, nggak bangga sih sama barang itu gitu. Jadi setuju ya untuk iya, pasti. bahwa Itu kita pasti. bahwa local brand yang benar-benar membuat dari awal sampai akhir berani dan bangga menyebut mereknya sendiri. Harus bos, kalau nggak kita kapan gedenya?